Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, pesona Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang merupakan ulama perempuan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Juwana, sekitar lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan. Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal sebagai salah satu wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Dari pernikahannya dengan Dewi Roroyono, Sunan Muria dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Ngerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pathakwara. Merupakan seorang murid Sunan Ngerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pathakwara dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Ngerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani, berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dengan bokor kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Ki Gedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati. Ratu Masrara Sumanding tidak lain putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China, yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya, nama Ratu Masrara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, karangan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari Keraton Keprabonan.
Nama Ratu Mas Rara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani uwannya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan uwannya berhasil, sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Mas Rara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Mas Rara Sumanding tidak panjang usia. Setelah 4 tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Mas Rara Sumanding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Mas Rara Sumanding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan Bokor Kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Ki Gedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati. Ratu Mas Rara Sumanding tidak lain putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China, yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya. Nama Ratu Mas Rara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, karangan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari Keraton Keprabonan. Nama Ratu Mas Rara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku Sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani uwannya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan uwannya berhasil, sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Mas Rara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon.
Ratu Mas Rara Sumanding tidak panjang usia. Setelah